Itu sebenarnya nilai bijak nenek moyang kita ya. Teman seringkali itu hanya sekedar aksesoris ya. Iya. Hanya sekedar ya supaya warnanya jadi berubah. Menarik. Tapi Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai begini sarapan sehat berserat. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, Prof. Hardinsyah. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, apa kabar Prof? halo, apa kabar Suci? Baik Baik juga, aja. Bro. Oh, saya Alhamdulillah. juga baik lah. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sarapan sehat berserat nih, Prof. Jadi ada tambahan seratnya gitu ya. Nah, apa sih itu sarapan sehat berserat dan kenapa perlu gitu, Prof? Ya, sarapan sehat itu kan ada dimensi gizinya terpenuhi dari beragam zat gizi, terpenuhi dari sisi dimensi waktunya, ya, kemudian terpenuhi dari sisi bagaimana pemenuhan sebagai bagian dari gizi seimbangnya. Kalau pagi misalnya 15% sampai 30%, 1/6 sampai 1/3 pemenuhan gizi harian. Nah, kita sebut sarapan sehat berserat karena seringkali serat nggak dimasukkan dalam konteks gizi gitu ya. Padahal dia bagian dari pangan yang turut mewujudkan menjadi komponen sumber dari untuk kita sehat. Karena itu ada orang yang menyatukan itu sarapan sehat masuk serat di dalam, ada juga yang enggak. Jadi ini bagaimana kita mengajak ya teman-teman pemirsa semua, kalau ingin sehat yang belum dimasukkan berserat, maka gini loh caranya sarapan sehat berserat tadi. Jadi itu maksudnya. Nah, kebutuhan serat seseorang itu kan bisa ditentukan sederhananya dari berapa kebutuhan kalorinya. Kalau kalorinya 2000, maka per 1000-nya itu 13 gram serat. Bisa 13 sampai 14, kadang juga sampai 15. Itu umumnya 13. Jadi kalau 2000 itu 26 gram. Mau dibulatin ke bawah 25, angkanya jadi bulat gitu ya. Kalau dia kayak Suci ya. Iya. Kalau ingin langsing, slim, 1500, 1600. Jadi 1,5 kali, karena 1500 dibagi 1000 toh, 1,5 kali 13. Jadi kurang lebih 13 ditambah 7, 20 gram kebutuhan seratnya sehari. Dari mana aja itu bisa diambil, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Iya. Nah, kenapa perlu nih Prof untuk sarapan? Ya, serat itu udah banyak bukti ya tentang manfaat kesehatan. Sederhananya pertama memang dari makanan tadi nggak cepat untuk diolah, digunakan, menghasilkan. Kalau karbohidrat nggak cepat digunakan untuk menghasilkan gula darah. Artinya peningkatan gula darah itu pelan. Nah, dalam kondisi tertentu itu diperlukan pelan tadi, sehingga kita tetap berstamina. Bisa di olahraga yang memang dia harus membutuhkan tenaga panjang. Tapi kalau orang dibutuhkan tenaganya sesaat, ya tentunya nggak cocok yang tinggi serat ya. Buat orang yang belajar itu kan kalau di sekolah bisa anak kelas 1 2 jam 3 jam. Kelas 3 4 5 6 bisa jadi 5 jam ya, mulai jam 7 sampai jam 12. Itu kan perlu gula darahnya terus termaintain gitu ya. Sehingga diperlukan yang lamban ya menghasilkan gula darahnya. Sehingga selalu ada normal. Begitu ya orang dewasa yang bekerja di kantor itu perlu yang pelan. Beda dengan di pabrik, dengan fisik gitu ya. Itu dia segera harus snack gitu ya. Jam 10 barangkali harus snack karena memulihkan gula darah yang udah turun. Jadi tergantung. Tapi umumnya orang bekerja ringan, sedang, dan juga anak-anak sekolah itu diperlukan yang respon gula darahnya tadi pelan. Salah satunya tadi bisa karena serat, bisa karena lemak, bisa karena protein. Dan yang kedua, ya udah banyak bukti ya bahwa kalau kita serat di makanan kita cukup, maka kita lancar BAP. Lancar buang air besar, lancar ke belakangnya. Orang kalau 2 hari tidak BAB itu bisa masalah, ada gangguan di perutnya ya. Nah, kemudian ada lagi karena serat itu juga bisa meningkatkan pembuangan lemak ya. Dan
termasuk juga kolesterol, sehingga bisa mengendalikan kolesterol dan lemak tubuh, termasuk berperan dalam mengendalikan berat badan berlebih kalau kelebihannya itu adalah lemak, bukan kelebihannya dari otot gitu ya. Iya. Dan bahkan ada penelitian-penelitian lain ya, bahwa penelitian jangka panjang tuh bisa mengurangi risiko penyakit jantung koroner, mengurangi risiko penyakit karena kanker kolon, kanker usus. Jadi, Ya kira-kira begitu. Jadi bukan sederhana serat ya hanya untuk mengendalikan gula darah, tidak hanya itu. Banyak sekali manfaatnya. banyak manfaatnya juga ya Prof. Jadinya banyak sekali, mulai dari tadi mengontrol berat badan juga Prof, mengendalikan lemak, juga untuk kesehatan. Bahkan mengurangi pencernaan. risiko jantung koroner ya. Dan kanker usus ya. Banyak sekali ya Prof manfaatnya. Nah, dari situ bagaimana sih Prof caranya agar makan sarapan sehat berserat? Ya, ada 3 strategi ya. Pertama memang suatu paket sarapan yang udah cukup kandungan seratnya. Ya, dan seringkali tuh kalau kita membuat sendiri di rumah itu harus mengkombinasikan dari berbagai jenis makanan. Tapi kalau dengan tadi ada makanan yang sudah jadi didesain, ya itu udah teratur kandungan seratnya di sana. Itu strategi pertama. Strategi kedua ya tadi kita menambahkan, misalnya kita sarapannya bubur ayam, itu kan rendah serat ya. Iya. Paling jadi tambah telur. Kadang-kadang memang dikasih potongan daun seledri, tapi kan sedikit banget hanya untuk penggugah selera seledrinya ya. Maka perlu ditambah sumber serat. Itu strategi kedua. Strategi kedua ini bisa menambahkan seratnya apa? Ya, bisa potongan sayatan tipis kacang almond, atau kita sendiri barangkali karena itu ada secara tradisional makan bubur ayam itu kan ditambahkan kedelai goreng ya. Iya. Kadang-kadang kacang tanah goreng kan. Itu sebenarnya nilai bijak nenek moyang kita ya. Teman seringkali itu hanya sekedar aksesoris ya. Iya. Hanya sekedar ya supaya warnanya jadi berubah. Menarik, tapi gitu ya, kalau nggak sampai 2 sendok tuh nggak cukup gitu ya seratnya. Karena di kedelai tadi seratnya banyak. Di kacang tanah tadi apalagi masih ada kulit arinya ya. Itu seratnya banyak di sana ya. Bahkan kalau lebih modern lagi ada tersedia jual oat kan, tinggal ditambahkan oat. Jadi itu strategi kedua. Strategi ketiga ya memang sebagai seorang ibu rumah tangga harus tahu jenis-jenis pangan sumber serat ketika membuat sarapan ya. Ada serealianya, ada sayurnya, ada buahnya ya, bahkan ada umbi-umbiannya itu bisa. Bahkan ada parutan kelapa. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber serat. Kalau kita tahu tidak perlu harus membeli dari pangan yang sudah jadi, tapi diracik sendiri di rumah. Ya, jadi tadi 3 strategi tadi ya bisa dicontoh juga nih Prof. Nah, kalau pangannya nih Prof dari sumber serat apa? Ya kita bisa kelompokkan misalnya kelompok serealia ya, atau biji-bijian. Umumnya tuh bijian utuh ya, atau bijian yang minimal pengolahan. Jadi karena itulah kenapa orang cenderung kalau ingin serat lebih banyak, bahkan juga ada tambahan antioksidan di sana, beras merah, beras hitam dibanding beras putih hasil penggilingan yang sosok ya, artinya prosesnya udah berkali-kali gitu ya, sehingga kadar seratnya jadi menurun. Atau sederhananya saya juga suka makan jagung rebus nggak? Suka Bro. Nah, jagung rebus, apalagi kalau misalnya kita ingin memperlambat peningkatan gula darah ya dari karbo jagung yang kita makan, dilumari sedikit dengan mentega atau minyak ya, minyak baik tentunya, bukan minyak jelantah ya. Jadi karena seratnya tadi gula darah kita pelan meningkat karena minyak yang ditambahkan, apalagi disertai pakai camilan rebus telur ya. Camilan rebus telur ada proteinnya, memperlambat lagi. Ya jadi banyak kok bijian utuh ya. Kalau yang impor barangkali ya ada kacang almond, sebenarnya bukan kacang, biji dia ya. Ada oat juga, umbi-umbian banyak sekali kita ya. Kalau kita makan ubi jalar ungu, ubi jalar merah, itu seratnya banyak sekali. Dan talas, kalau di Bogor kan talas terkenal ya, itu juga seratnya tinggi.
hampir di seluruh Indonesia di pasar tuh ada kentang. Meskipun dia dari dataran tinggi ya, tapi tergantung kita ngolahnya. Tahu nggak di Sumatera Barat kentang kecil tuh direndang loh. Iya, aku suka. Dikupas apa enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak dikupas. Itu sumber serat karena enggak dikupas, direndang. Mm-mm. Padahal masuk nenek moyang kita barangkali supaya semakin voluminous ya, semakin banyak volumenya ya. Dagingnya mungkin hanya setengah kilo tapi mau dibagi untuk 20 orang, tambahin kentang kecil. Tapi kentangnya enggak dikupas. Nah, secara modern juga orang yang makan kentang suka sekali nggak dikupas, ya direbus atau dikukus dengan membersihkan semua tanah-tanah terbuang, dikukus dan dimakan dengan kulitnya. Itu sumber serat yang luar biasa. Itu umbi-umbian, kacang-kacangan, wah banyak sekali ya sumber serat. Suka buncis nggak? Suka bro. Kacang panjang muda. Iya, kalau kacang panjang tua biasanya makin banyak seratnya, sulit dicerna jadinya. Bubur kacang hijau suka nggak? Suka. Nah, suka dari kecil itu. Bubur kacang hijau itu sumber serat. Suka tempe nggak? Suka bro. Ya memang nggak semua orang suka makan kacang kedelai ya karena cita rasanya. Tapi begitu dibuat tempe, dan tempe ini ada dua nih. Ada tempe yang kulit ari kacangnya dibuang, ada yang diambil dimasukin lagi. Dan buat pengusaha tempe sih menguntungkan ini, karena tambah berat kan dia. Ampasnya dimasukin, kulitnya. Volumenya jadi tambah ya. berat. Ya. Nah kadang-kadang orang nggak suka nih konsumen ada serat-serat kulitnya di dalam, padahal itu sumber kesehatan. Ya. Nah tergantung cara kita memilih tempe lah. Nah banyak jenis kacang-kacang Indonesia. Dari sisi warna aja ada kacang putih, ada kacang merah, ada kacang coklat. Kadang-kadang itu juga dibuat sup kan, sup kacang merah, itu ditambah potongan ayam dan sebagainya, dan bahkan ditambahkan ke salad kadang-kadang juga ya. Dan selain kacang-kacangan, yang paling dahsyat tuh kelapa parut nih. Kelapa parut bro, wah, kayaknya sama saya juga baru ngeh gitu. Iya, jadi dalam mungkin orang nggak sampai 100 gram lah, tapi bayangannya gitu ya, dalam 100 gram kelapa parut atau parutan kelapa ya, kelapa parut ya, itu bisa sampai hampir 10 gram. Wah, ya, 10% ada di dalam. Jadi kalau kita 25 gram udah 2,5 gram deh ya. Caranya gimana? Bisa banyak tuh memang kalau seperti urap ya. Suka urap nggak? Suka. Nah, urap dikasih lagi sedikit terasi, kalau yang nggak alergi terasi ya tambah sedikit sambal. Terus dia tambahkan ke sayur kan ya, udah di sayurnya ada serat, ditambah lagi dari, apalagi kalau tadi berasal dari parutan kelapa yang kering, itu bisa 30 gram di dalam 100 gramnya. Kalau kita tambah 25 gram berarti udah 8 gram. Ya, hampir separuh dari kebutuhan serat kita ketika kita sarapan saja sudah bisa bertambah. Pernah makan apa yang ijo-ijo bulat-bulat, kalau dimakan keluar gula merahnya, klepon. Nenek moyang kita luar biasa ya. Ada budaya makan klepon ditambah dengan salutnya kelapa parut ya. Itu ada masing-masing daerah punya cara-cara tradisional bagaimana makan kelapa parut. Kalau saya masa kecil ini sebenarnya karena masalah ekonomi ya, saya berasal dari keluarga nggak mampu lah ceritanya ya. Kami kakak beradik, yang lain udah merantau pergi kuliah. Saya SD sampai SMA itu di Pekanbaru. Kita tuh ada 5 kakak beradik yang harus tiap hari diberi sarapan siapkan oleh ibu saya. Cara jitu orang tua saya itu telur setiap hari 3, tapi ditambah dengan hampir 100 gram. Bahkan sampai 150 gram parutan kelapa. Wah. Kocok telurnya ditambahin itu, terus di dadar bisa 2 kali dadar, terus dibagi semua kebagian. Bagi 5 gitu bro. Iya, karena kalau masing-masing dapat 1 telur pasti ada yang nggak kebagian telur kan. Nah jadi cara jitu, jadi dapat protein, dapat vitamin mineral dari telur, bahkan juga ada vitamin C kan di kelapa yang diparut ya. Di telur kan nggak ada vitamin C ya. Dan itu seringkali dimakan dengan nasi goreng sisa dari malamnya. Ya biasanya dilebihkan itu, masak nasi malam itu dilebihkan untuk pagi dijadikan
Nasi goreng. Maklum dulu kita kurus-kurus, yang nasi goreng itu suatu kebutuhan ya, bukan kita nggak ada yang gemuk zaman itu. Nah terus ditambah sayur tuh sama orang tua saya. Sayurnya tahu nggak apa yang paling praktis? Nggak perlu kulkas. Ketimun. Ya. Ketimun itu tapi tidak hanya satu slice ya, bisa 5 slice itu. Jadi satu ketimun itu dibagi 2. Jadi 5 slice. Kadang-kadang tergantung lagi musim, tomat, kadang-kadang tomat merah. Bukan hanya satu slice. Atau satu slice hanya aksesoris ya untuk membuat penggugah selera, warna berbeda. Jadi ibu saya nggak belajar gizi ya. Iya, tapi feeling ya bagaimana membuat makanan. Pertama tekanan ekonomi tentu harus cukup ya. Nah, bagaimana memilih yang praktis, nggak ada kulkas, gimana sayur yang bisa tahan gitu, disimpan. Itu parutan kelapa luar biasa seratnya. Bahkan sekarang saya lihat ada yang tersedia kering loh di supermarket, ada yang kering. Tapi tentunya kalau selagi kita bisa buat yang fresh ya, tentu lebih baik yang tinggal diparut-parut. Jadi ya itu tadi dari sisi parutan kelapa. Bisa juga aneka salad. Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini punya salad. Saya bilang tuh the Indonesian traditional is karedok. Nah, karedok. Ya, itu semua serba mentah, hanya apa istilahnya? Dressingnya aja yang beda. Kalau sono kan ada Thousand Island lah, ada kita dressingnya apa? Saus kacang ya, saus kacang tanah kan ya. Makanya hati-hati memang di zaman sekarang kan sayuran segar itu kadang-kadang ada residu pestisida, harus dicuci dengan bersih ya, kadang-kadang direndam sedikit dengan air yang bercuka atau air bergaram sehingga dia bisa terlarut ya, kemudian dicuci dengan air mengalir. Nenek moyang kita punya, terutama Jabotabek kalau nggak salah itu ya. Ya, karedok tadi. Kalau di Jawa Timur terkenal pecel Madiun. Ya, itu juga sebenarnya sumber serat ya, cuman vitaminnya biasanya kadang-kadang diperes lagi ya. Buat pecel itu kan udah dikukus terus diperes gitu ya, dikeringin. Sama dengan seperti makan daun singkong di masakan Padang kan. Iya. Udah kering udah gitu. Kering. Ya jadi ada sih nilai-nilai budaya sebenarnya bisa kita angkat. Bagaimana makan berserat tadi itu, kalau dia sifatnya kombinasi campur, bisa juga dari buah tanpa kita tadi makan karedok, tanpa kita tadi makan pecel, buah nanas misalnya itu banyak seratnya. Tapi nggak semua orang pagi suka makan nanas. Jeruk, jadi nggak semua orang juga suka makan jeruk pagi. Yang pas di perut pagi hari untuk orang Indonesia itu pepaya, pisang. Ya. Tapi sebagian tuh jeruk nggak masalah. Sebagian lagi memang ada yang masalah. Tapi kita bisa pilih yang mana yang kita suka gitu. Kalau kelapa muda kan jarang pagi hari ya. Biasanya itu kan setelah hari panas, siang sore baru makan kelapa muda. Itu juga ada seratnya. Di samping berbagai vitamin, bahkan diminum airnya juga bagus ya. Jadi pagi hari Indonesia juga punya apel ya, apel Malang ya. Apel Malang lebih tinggi seratnya dibanding apel impor, Pak. Ya. Iya, ternyata lebih tinggi ya. Iya, cuman masalahnya karena barang langka, nggak tersedia di banyak tempat. Nggak tersedia dan harganya juga masih mending pepaya. Pepaya pisang lebih. Tapi masalahnya buat keluarga-keluarga yang tidak punya kulkas ya di pedesaan, itu kalau dia menggunakan pepaya tuh nggak habis kan pagi itu, sehingga harus ditaruh mungkin untuk dilanjutkan pada waktu makan yang lain. Tapi kalau pisang kan bisa ditaruh di tas anak pergi sekolah. Ya, entah itu dimakan sambil duduk di kendaraan, entah itu sampai di sekolah. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ya. Dan karena ukurannya, karena safety-nya tadi nggak harus dikupas semua gitu kan. Ya, kemudian sayur kita banyak sekali yang tinggi serat. Selagi kita makannya nggak di jus gitu ya. Ya seratnya pasti lebih tinggi dibanding di jus. Ada kangkung, saya kira itu populer. Bayam populer. Berbagai sawi, kol, ya kubis, yang agak mahal sedikit brokoli gitu ya. Ada juga sayur dari umbian, ya kan, wortel. Ada lagi beet, tapi itu sekarang udah lebih mahal lagi. Wortel daerah dekat daerah dingin biasanya relatif masih murah ya.
Jadi berarti banyak ya. Kalau di Sumatera paling populer itu apa? Daun singkong. Daun singkong. Manangka ya Prof. Iya. Dan kalau di Sunda karena suka sop itu daun tangkil, daun apa itu? Daun melinjo ya. Iya. Dan itu kulit melinjo itu seratnya tinggi. Jadi kalau kita makan sayur asem ada cirikan buah melinjo berkulit, jangan lupa tuh kulitnya dimakan. Gitu. Dan itu biasanya aman karena dia pohon tinggi nggak pernah disemprot itu kan. Betul. Beda dengan yang rendah-rendah yang dipanen sekali 2-3 bulan tuh biasanya potensi berisiko residu pestisida. Jadi selain itu juga Indonesia kaya ya di daerah-daerah pantai timur Sumatera, di daerah-daerah juga beberapa daerah Sulawesi, Maluku, Irian, sagu. Jadi makanan pokok ya, juga. papeda misalnya kalau orang timur dimakan dengan ikan, termasuk di harapan kan. Tapi buat masyarakat di Pulau Jawa nggak pernah lihat ya menggunakan sagu sebagai sarapan. Tapi sebagian daerah Indonesia ada. Banyak lah. Tinggi serat juga ya. Jadi kalau ibu orang tua setiap orang tahu tentang sumber-sumber serat ini luar biasa ya bagaimana dia bisa mengelola tidak hanya sarapan sehat berserat tapi juga makan siang sehat berserat, makan sore atau malam sehat berserat juga bisa. Jadi tadi itu ya terus banyak manfaatnya banyak produk-produk komersial juga. Iya. Ya nggak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah Prof, kalau seseorang kurang serat nih biasanya apa sih Prof dampaknya? Kira-kira. Ya pertama tadi sulit BAB ya. Sulit BAB yang respon dalam beberapa hari itu ya. Kalau tadi yang kaitannya gula darah tergantung ya. Kalau dia udah berisiko prediabetes itu juga akan cepat meningkatkan gula darah sesaat setelah makannya kan gitu. Tapi kalau orang masih normal-normal saja ya belum sampai ke sana. Palingan tadi. Ya orang tua sekarang gelisah loh kalau anaknya nggak BAB 2 hari apalagi 3 hari. Anak juga mengeluh ada kembung kan rasanya nggak tertahan semua nggak keluar gitu kan. Kadang-kadang harus ke dokter bahkan. Atau kadang-kadang juga ya suka diresepkan obat juga Prof. Pencahar ya. Pencahar gitu Prof. Ya artinya itu kan cost lagi ya. Nah kalau kita bisa mencegah tentu lebih baik. Nah, baik. Terima kasih Prof. Hadin atas sharingnya terkait sarapan sehat berserat kali ini nih Prof. Ternyata mudah juga ya Prof sebetulnya untuk kalau tahu. Iya kalau tahu. Dan mau dan niat gitu ya Prof. Ternyata banyak juga sumber serat di sekitar kita gitu ya Prof. Salah satunya kelapa parut tadi ya yang mudah untuk ditaruh di makanan dimanapun gitu. Cocok juga untuk makanan yang savory ataupun sweet juga ya Prof. Ya kadang-kadang kalau makan jagung juga kan jagung rebus kadang-kadang ditambah kelapa. Kalau zaman sekarang di mall-mall ditambah keju ya. Jadi nggak ada serat ya. Ya sih nambah zat gizi yang lain tapi seratnya tetap yang ada di jagung. Jadi ditambahkan lagi kalau tradisional kan ditambah sedikit garam biar cita rasanya. Bahkan juga sedikit gula merah seringkali. Baik, terima kasih Prof. Hadin atas sharingnya kali ini terkait begini caranya sarapan sehat berserat. Semoga sahabat sehat semuanya memperoleh manfaat dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk cek episode-episode Lini Podcast lainnya di YouTube Lini Sehat dan juga bisa cek artikel terbaru Lini Sehat di website linisehat.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.